Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Sebelum memulai pada materi pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dulu supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya menyampaikan materi, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oh baik, masuk semua ya. Oke, kita ke materi. Pada materi kedua ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Dari pembelajaran bab ini kita diharapkan yang pertama menguraikan konsep produksi sebagai kegiatan ekonomi, kemudian menguraikan konsep distribusi sebagai kegiatan ekonomi, kemudian yang ketiga menguraikan konsep konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, yang terakhir membandingkan para perilaku ekonomi. Sebelum kita melanjut, silakan amati gambar sebagai berikut. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar terlihat peti kemas sedang diturunkan dari kapal dan siap dibawa sejumlah mobil. Di jenjang SMP, Anda pastinya telah mempelajari tentang produksi, distribusi, konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa yang dilaksanakan pada gambar tersebut? Di sini kegiatan produksi. Kemudian pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau nilai kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Di sini ada produksi barang, yang mana produksi barang dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Barang konsumsi merupakan barang yang siap dikonsumsi, dan barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Kemudian ada produksi jasa. Produksi jasa juga dapat dibedakan atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Di sini ada tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi, baik bagi pihak produsen. Tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Bagi konsumen atau masyarakat, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Di sini ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Di sini ada faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi asli diantaranya terdiri dari tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Ada
faktor produksi tenaga kerja. Di sini ada dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja dan tenaga kerja menurut sifat kerja. Tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja, di sini ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian berdasarkan menurut sifat kerja, di sini ada tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Kemudian faktor modal. Fungsi faktor produksi. Modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Di sini ada faktor produksi keahlian. Faktor produksi terakhir yang tidak kalah penting adalah keahlian atau skill faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Faktor produksi dalam keahlian ini merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan maksimal atau tidak hasil suatu proses produksi. Faktor produksi keahlian berperan dalam mengkoordinasikan atau mengangkat faktor produksi agar produktivitas dapat meningkat dan baik. Kemudian yang keempat ada teori perilaku konsumen, yaitu klarifikasi faktor produksi, bertujuan untuk menganalisis proses produksi faktor produksi input dalam dibedakan atas faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Nah, di sini contohnya ada gedung mesin kendaraan. Kemudian fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output yang dapat dihasilkan oleh kombinasi input tersebut. Fungsi produksi sangat dipengaruhi oleh tingkat teknologi dalam menghasilkan output. Secara sistematis, fungsi produksi dapat dituliskan dalam persamaan berikut. I sama dengan variabel C dikalikan C, R, dan T. Nah, itu contohnya. Kemudian faktor produksi dengan dua variabel. Kemudian perluasan produksi. Baik, itu sedikit dari saya. Jadi kita telah mempelajari beberapa materi tentang kegiatan produksi, kemudian barang-barang produksi, ya, konsep-konsep produksi, ya sudah dijelaskan tadi. Sampai sini apa ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk sesi ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum